untuk bangsa sendiri sudah jelas. Nah, kita di Kota Tasik kan ada komoditas unggulan ya. Ada beberapa komoditas unggulan seperti bordir, kemudian endong, kemudian payu apa namanya? Belum gelis, termasuk payung gelis. Payung gelis itu awalnya pada saat saya masuk ke Indak itu sudah agak sudah hampir dikatakan ya boleh kata hampir punah gitu. Nah memang kan kalau payung gelis itu sebenarnya bukan payung buat secara fungsi kayak harian gitu ya. Itu cuma buat pada acara-acara tertentu. Tapi ketika kebijakan kita pemerintah daerah seperti setiap kantor harus memajang payung gelis, kemudian di setiap pameran, terus dekorasinya, kemudian di hotel-hotel gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang payung gelis itu boleh dikata kalau di pameran ya itu menjadi ciri khas Kota Tasik gitu kan. Sudah provinsi juga kalau menyelenggarakan pameran itu minta payung gelis ke Kota Tasik. Daerah-daerah lain yang mereka mempunyai payung minta ke Kota Tasik juga. Kan kita setiap tahun mengikuti kegiatan pameran payung internasional. Payung internasional itu ada setiap tahun. Setiap tahun terakhir itu di Solo. Di Solo itu kita selalu mengikuti karena memang kita ingin mengembangkan kembali. Mulai dari fungsi-fungsi payung itu sendiri, ya mulai ada juga yang mungkin kita buat lain biasan, ya tadinya cuma kertas, ada yang bordir, ada juga yang sebagai hiasan gitu di meja tempat bolpen, dan juga ya mungkin bahannya dibuat lagi dari yang agak awet atau mungkin bisa tahan terhadap panas dan air. Kemudian yang berikut mengangkat keunikan, kualitas, keunggulan produk-produk Indonesia dibanding produk impor. Sudah jelas tadi seperti bukan secara khusus tampilkan setiap pameran, kita juga selalu melakukan pembinaan. Nah, alhamdulillah di Kota Tasik ini kita punya gedung PPIK. Gedung PPIK itu gedung pusat pengembang industri dan kerajinan ya. Ini gedungnya arealnya cukup luas. Di situ ada gedung promosi, ada gedung workshopnya, ada gedung klinik bisnisnya, ada gedung buat itu banyak gedungnya, ada 4 atau 5 termasuk mesin-mesin untuk melatih UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang di sini UMKM ingin dilatih atau ingin memanfaatkan mesin yang ada di PPIK, karena sudah beberapa UMKM memanfaatkan gitu. Mungkin ketika banyak orderan, mungkin mereka terbatas, jadi minta bantuan ke Dinas Indak untuk meminjam mesin tersebut. Itu bisa, kan saja Nah, cuman memang karena tentu mungkin banyak yang membutuhkan dan juga dinas mempunyai kegiatan istilahnya sering pelatihan, sesuaikan. Kalau memang kosong, mungkin insya Allah bisa digunakan. Termasuk gedung-gedung di situ kalau memang itu kaitan dengan pembinaan UMKM, ada organisasi kemasyarakatan lain ingin melakukan acara yang mempunyai kaitan terhadap bisa meminjam aulanya. Memang dari pimpinan kita Pak Kadis ingin menjadikan PPK ini memang pusat
kegiatan para UMKM. Nah, di PPIK juga ini sekarang ini program Pak PJ ada bukan pelatihan, jadi fasilitasi live selling. Jadi kita menyediakan ruangan, menyediakan alat, ya baik itu kamera dan sebagainya, kemudian botnya. Itu kalau ada UMKM mau live selling, bisa daftar ke dinas. Itu ada, itu ada pelatihnya, ada bisa diajarkan. Itu salah satu program Pak PJ ya Pak, ingin bahwa UMKM kita jangan sampai tertinggal. Kemudian Pak PJ juga ingin semacam kemarin kerjasama dengan SMK ya, Pak Balantik, jadi ada aplikasi buat para UMKM memasarkan produk-produknya, tapi memang ini belum berjalan. Kemudian juga kemarin kaitan dengan Kadin kemarin, baru saja 2 hari yang lalu ya dengan Kadin di Kota Tasikmalaya. Audensi ke Pak PJ, kita dampingi dari Dinas Tindak. Dari Kadin juga bagus, mempunyai program-program bagus. Di antaranya ingin mengajak UMKM untuk jadi mereka mengadakan MOU dengan pasar PD Pasar Jaya di Jakarta. Jadi secara komunikasi kita minta supaya UMKM di Kota Tasikmalaya bisa mengisi di Pasar Jaya Jakarta. Kan kalau selama ini di mana? Di Tanah Abang ya. Di Tanah Abang itu kan dikata tempatnya, mohon maaf gitu, mungkin hanya di lapang, tidak didasarkan kepada MOU yang jelas gitu. Ingin Pak PJ ini dengan Kadin secara legal bahwa di pasar PD Pasar Jaya itu nanti ada kios-kios dibuat pasar yang dengan satu blok atau berapa untuk UMKM Kota Tasik. Kemudian melibatkan influencer, selebriti, tokoh masyarakat. Menumpang pada kegiatan-kegiatan, kita selalu berkolaborasi dengan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Kota Tasik. Itu yang mempunyai kegiatan. Di situ pada tahun lalu kita mengundang influencer, kemudian termasuk selebriti dengan difasilitasi oleh BI, termasuk di dalam kegiatan pameran UMKM. Memberikan pelatihan, pendampingan bagaimana untuk mengembangkan produk yang lebih baik, ini sudah jelas. Kita sering mengadakan pelatihan, kemudian kita sering melaksanakan fasilitasi, itu biasanya fasilitasi standarisasi ya, seperti halal, dan merek, dan IRT, dan itu kita biasanya tiap tahun ada program-program itu dari pusat, dari provinsi, bahkan yang sifatnya gratis. Kemudian angkat kekayaan budaya, kearifan lokal dan keunggulan daerah, ini sudah jelas. Kita selalu mendukung komunitas unggulan Kota Tasikmalaya, bordir, walaupun di mana-mana sudah ada, tetap bordir Tasik itu masih yang dicari. Kemudian batik, kita termasuk sekarang ya launching pelayanan batik seperti itu. Bahkan di kita sekarang ingin mengembangkan kolaborasi antara batik dan bordir. Jadi batik bordir itu akan mulai dikembangkan, karena di ASM sendiri, di pemerintah daerah itu sudah ada himbauan untuk memakai batik yang bordir seperti itu. Ini salah satu upaya juga untuk memajukan UMKM. Mungkin dilanjut, sudah ya, selesai. Oh, masih ada.
Mendorong penggunaan bahan baku teknologi tenaga kerja lokal dalam proses produksi. Nah, ini sudah jelas mungkin ya, tenaga lokal di kita kalau untuk UMKM mungkin masih tetap yang paling 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 dekat. Melakukan kampanye edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membeli produk dalam negeri. Nah, yang tadi sama, kita biasanya ada event-event tertentu, karena ini penting membeli produk dalam negeri, sudah dijelaskan oleh Pak Doni ya. Dengan kita memberi produk dalam negeri, berarti otomatis produksi akan meningkat. Kalau produksi meningkat, tentu tenaga kerja juga lebih banyak. Membentukkan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri PT GADN ini terdiri kita sudah membentuk tim ini. Ini terdiri dari beberapa dinas di Kota Tasikmalaya. Penyediaan sarana promosi pemasaran perdagangan itu tadi ada PPIK, juga ada di sana kita berjualan juga tuh produk unggulan di gedung PPK kan ada showroomnya. Kemudian kita 10 kecamatan, alhamdulillah kita sudah punya 10 pasar tradisional. Kemarin pasar Purbaratu baru di launching oleh Pak PJ beberapa hari yang lalu. Yang dari Purbaratu. Di Purbaratu sekarang punya pasar. Kemudian kita juga mempunyai gerai-gerai. Waktu ada lapangan udara ya di Lanut, kita bikin gerai Dekra Nasda. Tapi ternyata sekarang ditutup dulu. Kita pindah ke KAI di stasiun. Kita buat gerai di sana juga menjual produk-produk baik itu makanan ringan maupun fashion dan kerajinan lain. Itu ada di stasiun kereta api. Kemarin Bu Dirjen IKMA ya, Industri Kecil Menengah dan lupa. Meka. Kemarin Dirjen datang mengunjungi galeri. Mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan menerapkan langkah-langkah secara komprehensif dapat meningkatkan baik itu peningkatan level konsumen maupun pemahaman atau cinta produk bangsa sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat hal yang kurang. Terima kasih. Boleh close untuk narasumber kita yang kedua. Luar biasa Pak Hendro. Perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa Pak Hendro ini juga selain kepala bidang di Dinas KUKM Perindak Kota Tasikmalaya, beliau juga adalah anggota Majelis PPSK Kota Tasikmalaya. Luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi mengutip bahwa apa hak dan kewajiban konsumen, tentang peran BPSK dalam melindungi sektor perlindungan konsumen itu sudah jelas sekali disandingkan dengan bagaimana berkembangnya sektor-sektor produk dalam negeri melalui UMKM. Perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa di Kota Tasikmalaya ada 779 perusahaan formal. Dan kalau dilihat dari BPS ada 6.500 UMKM. 1.100 yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja itu masih berperan aktif. Dan salah satu yang mendunia produk UMKM Tasikmalaya adalah Sajodo Snack. Ini luar biasa, yang tadinya 1 juta Pak modalnya, sekarang income-nya bulan kurang lebih 2-3 miliar. Luar biasa. Tepuk tangan, ini keberhasilan Pak Hendro ini. Luar biasa. Bagaimana mempercepat UMKM itu bisa berkembang dengan baik. Baik Ibu dan Bapak sekalian, dari paparan tadi Pak Hendro di depan, barangkali Ibu dan Bapak di audien ini mau bertanya atau memberikan sumbangsi saran, silakan saya buka untuk 3 penanya. Enggak nih, Teteh. Sebutkan nama dari mana ya? Teteh aja Mas Buda kan Teh ya? Iya. Nangange iya sih tarik. Kuno tuh Pak. Kuno kenapa aduh tuh ingkeh lanya. Abi ami ditarikan sorana.
ngenalkeun ku Sunda wios kahartos tuh abdi nyari Sunda. Oh, Bapak ngerti bahasa Sunda? Enggak. Jadi kumaha tuh gado-gado wae. Oh, kenalkeun nama saya Asmah, sok dipanggil Ade. Da cenambureun budak pangleutikna jadi Ade Asmah we kadituna teh. Abdi di Kecamatan Karangjaya, Kadar Posyandu. Panginten Pak sanes membuat pertanyaan abdi mah tapi panginten hoyong solusi gitunya. Solusi teh kieu konsumen cerdas. Ari ku zaman sekarang mah jadi konsumen teh hoyongna teh yang gampang. Manfaatna anu tereh gitunya Pak. Tah, cek abi mah anu cerdas teh nya Pak. Anu manfaatna panjang. Sok sapertos ayeuna abi kieu Pak. Meser Magicom. Magicom mah lamun nyangut teh aya tulang ngerak, tutung. Tapi eta nya dianggo wae Magicom. Cing kumaha atuh lamun ayeuna mah pedagang asepan deui Pak. Asepan ku seeng. Tah makepan bagus kana nasina ge bari nyepanya. Tah abi teh jadi ayeuna mah pareum sapertos ayeuna aya hajatan. Kudus kukap. Cing atuh besek deui wae da abi mah kapungkur nuju hajat teh abi nikah ku besek di tatangga mesernana engge da memperdayakeun ku besek tatangga lokal kan apanya engko ayeuna meser dus tasik teu ah abi mah hoyong kitu Pak supaya ayeuna pemberdayaan di masyarakat teh asepan payu deui besek payu deui jang hajat teh ulah ieu mah anu tatangga sabelah teh ayeuna mah nyeun besek teh payu Pak. Tah abi ayeuna solusina hoyong supaya kumaha masyarakat pemberdayaan di masyarakat, kakreatifan masyarakat teh maju deui. Membuat besek pajeng asepan pajeng ulah ku Magicom we hayo Magicom cicing wae rupanya. Terus gitu Pak. Tah kitu panginten. Terus teu Bu? Nunutan keneh wae terus KBG tak itu panginten ti abi mah solusina Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisma Hanisa dari Kecamatan Tanjung Jaya, Kader Posyandu Tanjung Jaya. Duduk aja Pak ya. Iya, mungkin menyambung dari tadi perlindungan hak sebagai konsumen ya Pak. Mungkin yang saya tanyakan apakah ada lembaga atau badan khusus dalam mengawasi atau pengontrolan terhadap produk misalkan yang sudah expired, jadi supaya tidak lolos dari ke pasaran gitu ya Pak ya. Soalnya mungkin pasti ada dan tidak yang sudah ini ya, yang sudah expired tapi dijual oleh pedagang. Tapi pedagang tersebut juga mungkin ngambilnya dari gitu. Jadi apakah ada badan atau lembaga khusus secara berkala atau kontinu dalam pelaksanaan tersebut karena itu kan sangat bahaya mungkin ya Pak ya. Iya, mungkin itu. Terus satu lagi Pak tentang tadi Kadin ya Pak ya. Kebetulan di Singaparna di Singaparna di tempat saya ada juga Kadin gitu ya. Yang saya pengen tahu itu kan di tempat saya juga banyak ya menjamur banyak home industri, banyak produk gitu ya. Mungkin mereka dalam memproduksi bisa, tapi dalam pemasarannya, dalam pengembangannya mungkin mereka bisa dialokasikan atau dipermudah bagaimana caranya gitu. Apa dari Kadin bisa turun ke lapangan untuk mensosialisasikan atau memberikan pencerahan gitu bagaimana cara konsumen dari daerah bisa menyalurkan barangnya. Ya, terima kasih. Iya, di belakang. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Simkuring Ketua Katawis Asep. Kebetulan dari Permutiara Citra, Kecamatan Indihang, Sukamaju Kidul. Mohon izin Pak RW. Kebetulan dekat dengan saya selaku Ketua RT-nya. Oh iya, kebetulan.
mohon tadi anu ditaroskeun ku Bapak perkawis handphone Pak. Kebetulan saya selaku konsumen Pak nya. Baru beli 1 hari, udah besoknya udah rusak lagi. Ini mah curhat barunya ibu, bapak-bapak dah pasti sanes produk yang produk dibeli jelek bukan. Mungkin kebetulan. Kalau seandainya ada produk Indonesia yang tercinta ini lebih bagus, lebih murah, saya ingin diganti Pak. Produk yang Cina itu. Khusus mungkin produk Indonesia yang harus ditingkatkan. Sekian, mungkin bukan pertanyaan itu Pak. Curhat aja. Atur nuhun Pak RW, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok buka rahasia Pak Asep tanya. Aduh, iya Pak. Bentar, kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu karena termin kebanyakan karena Bu Ade dengan Bu Risma tadi panjang ya. Jadi pertanyaan Ibu Ade tadi bahwa ini bukan pertanyaan sebenarnya hanya saran saja bagaimana pemberdayaan kearifan lokal ini bisa diberdayakan kembali. Karena memang itu titinggal karuhun pangintennya, titinggal karuhun supaya juga bagaimana peran serta pemerintah itu bisa memberdayakan kearifan lokal tersebut. Keduanya mungkin Pak Hendro terkait dengan Bu Risma, bagaimana dari Tanjung Jaya, Bu Risma ya, bahwa bagaimana ada lembaga enggak atau yang melakukan pengawasan terkait masalah barang-barang yang memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi mungkin ya, itu apakah ada sinergi antara lembaga mana dan mana. Dan terakhir dari Pak Asep itu mungkin mendorong bagaimana untuk dalam negeri itu memproduksi produk-produk seperti Bapak dari Kemenhan tadi, produksi dalam negeri yang lebih baik kualitasnya dari produksi luar. Mungkin itu mengapa itu ditanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin diingatkan ya kalau ada yang terlewat atau belum dijawab. Tentang beseknya Bu ya. Mungkin susah ini saya menjawab. Tapi saya bisa menyampaikan hal pertama, jangan kita menutup diri dengan perkembangan teknologi yang kita menutup diri. Nah, pertama sulit, Pak. Mungkin kita sendiri yang akan istilahnya jadi mental, gitu, istilahnya jadi apa? Contoh dulu, ojek itu kan merupakan perkembangan online ya, Pak. Tolak. Tapi karena memang masyarakat tadi ingin butuh yang yang gampang, yang praktis, yang murah dan sebagainya. Walaupun ada demo, ada dari ojek tradisional. Itu yang saya bilang, jangan kita menolak selama itu hal yang baik. Yang kedua, jangan menolak. Yang kedua, kita harus istilahnya dengan kondisi tersebut harus berpikir, harus kreatif, harus inovatif. Bagaimana besek tadi tidak hilang, itu bagaimana harus ada kreatif. Karena terus terang potensi masyarakat ingin kembali ke alam itu ternyata sekarang ini mulai bermunculan gitu kan. Jadi bisa ya mungkin besek isinya sekarang nanti burger atau naon seperti eta. Jadi harus dicari tipsnya. Kalau Ibu bilang yang tadi seperti itu, sekarang banyak rumah makan yang istilahnya kembali ke zaman dulu dari bambu, dari aurinya, dari makan kita sudah punya piring emas, masih pakai yang karatan itu yang kayak ompreng seng seperti itu. Jadi itulah mungkin sebenarnya ada potensi pertama masyarakat memang ingin kembali ke alam, kemudian ada potensi juga kreativitas dengan membuat
produk-produk yang bisa istilahnya lain daripada yang lain gitu kan, apa yang unik. Karena masyarakat sekarang juga mencari keunikan. Ini unik. Kadang dulu kan ada Pak campur di batok apa seperti itu. Itu ternyata ketika ada ya lumayan bisa mengundang seperti itu. Jadi selain itu memang ya seperti payung itu kan tadi saya cerita sudah mau ternyata memang kita pemerintah seperti itu. Nah, kita sebenarnya kemarin di pemerintah daerah sudah ada himbauan untuk menerima tamu itu dengan makanan-makanan tradisional dan makanan tradisional untuk kalau ada kunjungan tamu atau di rapat seperti itu. Tapi jajanan pasar, tapi memang ada kendala-kendala juga gitu. Sehingga belum berjalan. Belum mempunyai, kalau di pemerintah kan harus ada SPJ terus time file harus istilahnya lengkap. Itu terkadang UMKM tidak bisa memenuhi, kadang produksi belum konsisten. Jadi insya Allah seandainya UMKM bisa konsisten dalam produk maupun kuantitas produksi, kalau banyak yang dan pemerintah juga tuh sudah membuat kegiatan juga harus membeli produk dalam negeri lokal itu terus dari UMKM. Itu tadi memang di undang-undang ketenagakerjaan memang UMKM ini sekarang bukan disorot hanya dari dinas UMKM, tapi dari berbagai instansi sekarang punya binaan. Ketenagakerjaan punya tadinya Bank Indonesia punya, PJB punya. Jadi sekarang UMKM bukan hanya dari Indak. Kalau dulu yang namanya pameran UMKM itu pasti Dinas Indak yang menyelenggarakan. Sekarang mah dari masyarakat swasta juga membuat acara ngundang UMKM. Jadi itu ada kritis, tapi di satu sisi memang kita pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam juga. Kadang ada upaya-upaya seperti itu tadi jamuan harus makanan jajanan pasar seperti itu. Itu beseknya. Sekarang hidup besek ya Bu ya. Kadaluarsa memang kita tidak secara rutin. Ini ada beberapa instansi sebenarnya yang bisa melakukan ini gitu. Indak bisa, dan BPOM, SK kali ya. Masuk provinsi itu tiap semesternya ada dari Indak provinsi turun ke setiap semester ya. Tiap bulan bahkan. Tiap bulan. Cuman memang berbeda-beda, ada melihat dari syaratan seperti harus ada bahasa Indonesianya, ada ASNI-nya, dan juga yang melihat dari kadaluarsa juga. Ada, tapi yang jelas kalau dari pemerintah kota kita punya tim TPID-nya, punya pengendali inflasi itu. Jelas kalau setiap hari raya besar kita turun dengan kepolisian, dengan toko modern ke pasar. Salah satunya tidak secara fokus memang, tapi sampling kita melihat. Masuk BPSK sebenarnya juga punya mempunyai kewenangan juga untuk mengecek itu, karena itu dengan perlindungan kepada konsumen. Itu. Satu lagi Pak, dari Bu Risma itu kaitan bagaimana peran Kadin dalam membantu proses pemasaran dan promosi mungkin ya dari para pelaku UMKM. Ya sebenarnya di Kadin Kadin ini sebenarnya organisasi lainnya, tapi secara institusi mempunyai tugas seperti itu gitu. Emang gimana ya? Di satu daerah dengan daerah lain, pertama programnya berbeda. Bisa memfokuskan kepada pemasaran, dan juga program yang lain. Saya nggak tahu untuk Kadin kabupaten ya itu apa, tapi memang kebetulan Kadin Kota Tasikmalaya itu
kemudian kemarin pengurusannya ada apa? Ada pergantian audiensi dan mempunyai program-program yang cukup bagus. Tadi pasar naon bisa MOU dengan Bisa Jaya, termasuk ada termasuk web selling juga dari Kadin membuka program itu. Kita pemerintah kota ada, tapi Kadin juga punya program pelatihan web selling seperti izin seperti itu. Jadi saya nggak tahu kalau untuk Kadin kabupaten ya, tapi secara institusi mereka mempunyai tugas, salah satunya melakukan promosi pemasaran seperti itu. Kita nggak tahu apa, cuman untuk di Kota Tasik alhamdulillah kemarin masih semangat audiensi dengan Pak PJ, banyak program-programnya gitu. Banyak program yang berkaitan dengan bahkan kemarin itu sudah mengadakan kurasi makanan ringan. Ada nggak di sini UMKM yang kemarin ikut di PPIK? Jadi kurasi makanan itu akan diekspor ke Malaysia. Malaysia mendatangkan buyer dari Malaysia. Buyer itu ingin memasukkan makanan ringan dari kita itu ke kurang lebih 3.000 pasar modern, toko modern di sana. Istilahnya ke toko modern. Karena dari sekian banyak yang mendekati istilahnya mereka mau itu ada 4. Nah, jadi ada 4 itu pun dengan koreksi. Jadi pengennya karena ini ingin dijual di toko modern di sana, tidak mau model pouch kemasannya. Jadi kemasannya harus ciki. Sebenarnya lebih murah kalau ciki ya. Cuman mesinnya itu yang kita berpikir mesinnya mungkin belum ada. Kemudian tulisan itu macam jangan seperti ikan crispy-nya. Ikan crispy yang kecil itu ya. Itu jangan melihat ikannya, jadi secara global snack makanan sehat kan ikan sehat, ada koreksi. Jadi untuk lalu jelas. Risma jadi. Kadin gitu ya jadi mungkin Ibu bisa menanyakan ke Kadin, komunikasi ke Kadin, karena terus terang Kadin terkadang punya program-program, mereka juga butuh peserta gitu. Kalau Ibu proaktif ke Kadin, bisa jadi karena kan terbatas tentunya terbatas. Mungkin itu ya. Kalau Pak Asep tadi sudah ya, inovasi sedang dikembangkan mungkin ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, Tasikmalaya sejauh ini DPRD-nya sendiri selalu membuat jamuan snack itu melalui jajanan pasar. Ada bajigur, ada bebetian, ada tumpeng, segala macam itu disajikannya seperti itu. Dan bagaimana pemerintah kota memberikan pemberdayaan kearifan lokal itu melalui tiap hari Kamis, kita minggu pertama harus pakai pakaian adat Sunda, pakai ikat, pakai tarumpah, pakai batik khas Tasikmalaya. Ini satu upaya bagaimana pemerintah berkontribusi dalam pengembangan kearifan lokal di Tasikmalaya. Selanjutnya, ada pertanyaan lain? Tadi yang belum? Mangga? Siapa? Ada? Oh, mangga. Perkenalkan, nama saya Ajmin Naswa. Saya kebetulan merupakan mahasiswa dari STI. Jadi begini kan, sebagai konsumen yang cerdas, kita memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional melalui pemilihan produk yang tepat, termasuk produk buatan lokal, dengan artian turut berkontribusi pada kemajuan industri dalam negeri.
Nah, pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung produk lokal dan konsumen cerdas, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh produsen atau perusahaan lokal itu bersaing dengan produk impor yang dimana sudah merajalela. Gitu. Terima kasih. Baik. Pak, ada yang lain? Ya, ya terima kasih. Sebenarnya tadi di tayangan sudah di Dasarnya apa? enggak, Kita selain bersosialisasi, mengkampanyekan, walaupun dengan anggaran kita terbatas, kita ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti dinas lain. Contoh tadi disebutkan ketika Dinas Tenaga Kerja kemarin mengumpulkan pelaku usaha, di situ kita masuk. Waktu itu memang BPSK tentang apa? Tentang peran BPSK. Kita menyampaikan karena di situ adalah pelaku usaha semua. Jadi sangat baik kalau juga pelaku usaha dikasih tahu tentang keberadaan BPSK karena belum tentu semua perusahaan tahu. Dan yang kedua, percuma kita ke konsumen sosialisasi, tetapi pelaku usaha tidak mengetahui. Jadi itu akan berat ke Bapak Ibu gitu kan apa. Tapi kalau mereka mengetahui, oh iya ada aturan seperti itu. Oh iya ada aturan seperti itu. Jadi itu mempermudah mungkin keluhan-keluhan daripada konsumen apa tersampaikan apa seperti itu. Tentang apa UMKM sendiri sebenarnya kita sering mengadakan apa pelatihan karena kita punya gedung tadi saya sebutkan kita punya gedung PPIK Pusat Pengembangan Industri dan Kerajinan. Itu setiap tahun sering pelatihan utamanya adalah produk-produk lokal Tasikmalaya, baik itu peningkatan kualitas maupun dari pemasaran. Tentunya mungkin tadi saya sebutkan digitalisasi di PPIK sekarang ada program live selling. Kalau Bapak Ibu ingin nggak punya perangkat yang bagus, belum begitu paham dengan live selling, silakan ke Dinas Indak ingin istilahnya dibina atau memanfaatkan fasilitas live selling yang ada di gedung PPIK seperti itu. Pelatihan-pelatihan kita serang kemasan itu selalu ada. Bahkan kita setiap tahun itu ada dari provinsi ada kegiatan-kegiatan festival yang di dalamnya itu ada lomba seperti makanan berbahan terigu, makanan dari ikan maupun dari penilaian dari kemasan. Kita persiapkan. Selain memang tadi pelatihan-pelatihan kita sering kita ikutkan. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal tersebut untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas maupun dalam mengemas maupun dari pemasaran seperti itu. Hanya saja mungkin tidak setiap UMKM mengetahui program daripada pemerintah. Mungkin kami sarankan tadi Ibu tentang Kadin, silakan main ke Kadin, insya Allah dijelaskan. Ada program diajak seperti itu. Dan sering ikut-ikut gini di provinsi juga kan ada dari Dinas Indak. Dinas Indak itu meminta data UMKM yang siap ekspor, dibina dulu, kemudian dibantu. Mungkin itu ya Bu. Terima kasih Pak Hendro, luar biasa. Pak Hendro, ini juga ada pertanyaan yang langsung chat ke saya dari Pak Gilang Ginanjar. Dia salah satu tokoh UMKM Tasikmalaya mengatakan, bagaimana kalau pemerintah daerah mengusung aturan daerah tentang bela beli produk dalam negeri? Artinya, jadi apa yang diproduksi oleh UMKM itu dapat dibeli oleh minimal instansi pemerintah
dan dipergunakan oleh masyarakat Tasikmalaya secara utuh menyeluruh. Enggak, Pak? Ya, terima kasih. Kalau nggak salah kebijakan dari pemerintah kota sudah ada itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kota dalam pengadaan barang itu harus utamakan dari UMKM. Dan UMKM juga dulu pernah diajak ya dalam portal Bela Beli ya? ya Bela Beli gitu itu memang bukan diindak gitu. Itu di bagian ekonomi atau pembangunan ya. Itu saya sendiri ikut rapatnya. Kan pada saat pelaksanaan memang juga banyak hambatan ketika diberi kesempatan. Banyak juga yang UMKM mungkin tidak menindaklanjuti karena harus sebenarnya mengadakan pendampingan juga. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya pemerintah sudah termasuk untuk pengadaan itu kan kalau itu ya di industri itu ada barang di komponen dalam negeri dan luar negerinya itu harus terhitung jelas gitu ya Pak, dalam pengadaan barang seperti itu. Dan kita juga sudah ada himbauan atau edaran dari wali kota untuk setiap menjamu atau tamu diminta untuk jajanan pasar UMKM itu. Sebenarnya kebijakan itu sudah ada, memang dalam penerapannya terkadang memang masih ada kendala seperti itu. Termasuk di setiap hotel itu sebenarnya kita dulu tahun-tahun sudah lama mengharuskan hotel itu mempunyai pojok Galeri ya? Ya UMKM gitu. Tapi ternyata sekarang sudah meluntur. Kemarin dibahas lagi dengan Kadin. Jadi Kadin kemarin sebelumnya sudah dengan PHRI dan PHRI itu mendukung bahwa nanti setiap di hotel di Kota Tasikmalaya itu ada pojok istilahnya pojok UMKM untuk oleh-oleh tersedia menyediakan pojok UMKM. Itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendro. Ibu dan Bapak sekalian, hidup besek. Luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, perlu sampaikan pemerintah Kota Tasikmalaya, baik Dinas Perindustrian Perdagangan, baik Dinas Tenaga Kerja, bersama dengan Kadin itu telah melakukan satu MOU bagaimana melakukan pelatihan yang bersertifikasi. Artinya Ibu dan Bapak yang punya kelompok yang sudah mempunyai berbadan hukum, Ibu bisa mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti yang akan membina Ibu bagaimana bukan hanya sebagai produksi saja, tapi bagaimana juga pemasaran. Dan perlu diingat oleh Ibu dan Bapak sekalian, sebaik apapun produk yang kita buat, kalau pemasarannya tidak baik, kalau promosinya tidak baik, itu tidak akan bisa laku di pasaran. Ada lagi yang lain Ibu dan Bapak sekalian? Baik. Iya. Ya, alhamdulillah juga telah hadir di kita. Selamat datang Profesor Dr. Yohanes Gunawan SHMLM. Juga selamat datang Bapak Ipan Prianto juga hadir di kita, luar biasa pembicara narasumber kita hebat. Cukup ya untuk Pak Hendro hari ini. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hendro Haryoko.